Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan juga semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Ya, seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, kita pun sudah menyaksikan sendiri ketika Novia dan juga Jeffrey yang sudah melihat bahwa Pak Arjuna saat itu sudah melakukan konferensi pers, dan tentu saja banyak sekali yang akan mengetahui kasus tersebut. Jeffrey meminta kepada Novia untuk menjaga Brian, karena cepat atau lambat Brian pun akan tahu. Ya, di situ Jeffrey pun pergi dong ke Taman Asoka untuk mencari bukti mengenai orang misterius tersebut. Sesampainya di Taman Asoka, Jeffrey pun bertemu dengan tukang kebun di taman tersebut, dan tukang kebun tersebut pun mengatakan jika dirinya dalam waktu 2 jam kemarin tidak ada di taman karena sudah dibayar 100.000. Namun ketika tukang kebun tersebut kembali lagi ke taman, tukang kebun tersebut menceritakan bahwa dirinya pun melihat sosok laki-laki yang ternyata bukan polisi dan juga bukan pengunjung taman. Setelah laki-laki itu keluar dari taman, tak lama polisi memang sudah pergi. Namun tukang kebun tersebut tidak memberitahukan kepada Jeffrey mengenai ciri-cirinya tinggi, kulit berwarna putih, dan lain sebagainya ya. Hanya ia mengatakan ada seorang laki-laki yang memakai masker dan juga kacamata, memakai sweater berwarna abu-abu ya. Tentu saja membuat Jeffrey pun bertanya-tanya dan belum menjurus ke arah si Mike. Ya, terlebih lagi taman tersebut masa nggak ada CCTV-nya ya. Benar-benar tindakan dari si Mike itu selalu saja dibuat aman, dibuat kita bikin kesel aja gitu ya. Kenapa kejahatan Mike susah sekali untuk terungkap? Yang akan menjadi terus-terusan miskomunikasi, salah paham antara Pak Arjuna dan juga Novia. Ya, saat itu Jeffrey pun mencari di sekitaran taman, dan ternyata Jeffrey menemukan kunci milik Nice to Meet You. Ya, diduga memang itu kunci dari si Mike, karena di episode sebelumnya si Mike pun saat itu kehilangan kunci gudang, di mana karyawan yang saat itu meminta kunci kepada Mike untuk mengambil kecap asin. Ternyata Mike kehilangan kunci dan Mike merasa kuncinya itu terjatuh. Iya, Mike pastinya akan mengira kunci tersebut akan jatuh di Taman Asoka, ataupun di apartemen, ataupun di tempat kantor polisi ya. Karena sebelumnya Mike hanya mendatangi tempat-tempat tertentu saja. Ketika Jeffrey yang sudah menemukan kunci Nice to Meet You, pastinya nanti Jeffrey akan bertanya dong kepada Novia. Dan lalu sehabis pulang sekolah, nanti mereka pun akan mengunjungi Nice to Meet You. Nah, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya bagi kawan-kawan semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya kawan-kawan semua tak tertinggal video-video terbaru dari channel ini setiap harinya. Ya, tentu saja nanti memang Jeffrey dan juga Novia akan mengunjungi Nice to Meet You untuk menanyakan kunci tersebut kepada Mike. Kira-kira apa alasan Mike ya untuk menjaga dirinya agar tidak merasa mereka itu berdua curiga terhadap si Mike.
Karena seperti yang kita ketahui, Mike itu kan selalu saja dilindungi oleh bu penulisnya ya. Entah sampai kapan kasus ini akan berakhir, karena memang Bu Astrid pun semakin tertekan ya. Bu Astrid semakin tak tega melihat jika Pak Arjuna saat ini sedang mendekam di penjara. Banyak sekali teman-teman kerabat dari Bu Astrid yang menanyakan semuanya kepada Bu Astrid. Bu Astrid membutuhkan ketenangan. Bu Astrid pun saat itu memang berada di Taman Amaryllis untuk menyendiri, untuk meluapkan rasa semua yang ada di dalam benak hati Bu Astrid ya. Karena Bu Astrid bingung apa yang harus Bu Astrid lakukan. Bu Astrid butuh ketenangan. Sedangkan Pak Arjuna saat itu pun sudah melakukan konferensi pers di mana Pak Arjuna mengatakan jika ini hanya kesalahpahaman, miskomunikasi untuk membela dirinya ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengacara dari Pak Arjuna untuk bisa kesempatan Pak Arjuna membela dirinya di depan semua orang. Memang Jeffrey dan juga Novia pun sudah melihat konferensi pers tersebut, karena memang tentunya kasus itu juga akan tetap berlangsung ya. Seharusnya dong pihak korban bisa mencabut laporan tersebut, tapi anehnya di sini pihak polisi itu tidak mau mengabulkan permohonan dari pihak korban. Padahal kan pihak korban yang merasa dirugikan, bukan si pihak pelapor. Tapi ya karena mungkin polisi itu mudah sekali dibohongi oleh si Mike dengan muka polosnya, dan ya hingga sampai saat ini Novia pun akan selalu dibenci oleh Pak Arjuna sebelum bukti-bukti itu terkumpul bahwa Mike lah pelaku dari semua ini. Memang sulit untuk mengungkap kejahatan si Mike karena sedikit sekali bukti-bukti yang tertinggal ataupun bukti-bukti untuk mengungkap kejahatan Mike ya, karena banyak sekali bukti mengenai CCTV yang tidak ada di taman tersebut, dan juga bukti lainnya ketika dulunya di supermarket pihak security sudah bekerjasama dengan si Mike, dan ketika di villa tersebut pun Pak Ben tidak menemukan bukti CCTV-nya. Lalu bukti apa lagi setelah kunci ditemukan oleh si Jeffrey ya? Karena memang Jeffrey dan juga Novia pun bertekad untuk mencari pelaku tersebut. Ya, meskipun nanti ujung-ujungnya pun tahu ya, tapi tentunya tidak semudah itu ya, membuat kita semakin geram saja ya melihat kasusnya itu berjalan dengan lambat sekali ya. Kita pun yang menontonnya sehari kita nonton di sana di televisi sampai berepisode-episode. Karena memang ceritanya itu sangat lambat, membuat untuk terungkapnya itu terlalu lama gitu ya. Entah kita sudah bosan terlebih dahulu nanti baru terungkap ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas adegan Novia dan juga Pak Arjuna itu sangat mahal sekali untuk terungkapnya, melebihi konflik 19 tahun yang lalu kah? Padahal konflik 19 tahun yang lalu juga sampai berbulan-bulan. Ini baru seminggu saja sudah merasa gede sekali ya. Seminggu lebih lah ya. Karena kan Mike itu juga dekat dengan Novia ketika Novia ada masalah dengan Jeffrey, dan dari situlah Mike bisa memanfaatkan kesempatan, ditambah lagi Pak Arjuna yang mudah sekali emosional, dan Mike memanfaatkan itu semua untuk membalas dendam. Dan yang terjadi ya si Novia dibenci oleh Pak Arjuna, dan Novia disangka orang yang sudah melaporkan semuanya dan melaporkan ke polisi, memviralkan videonya. Novia menjadi korban atas dendam Mike terhadap Jeffrey. Benar-benar si Mike pecundang, manusia tukang daging busuk yang mengadu domba Novia dan juga Pak Arjuna ya.
Seharusnya memang Jeffrey itu harus bertindak secara cepat. Semoga saja si Jeffrey itu tidak usahlah chat terlebih dahulu hal-hal penting kepada Novia dan yang lainnya, karena handphone Jeffrey pun memang dihack oleh seseorang. Seharusnya Jeffrey pun melihat ada kejanggalan di sini, dari mana si orang tersebut tahu jika Novia bertemu dengan Parjuna, padahal Novia menghubungi melalui Jeffrey saja. Seharusnya Jeffrey berpikir ke situ, pasti ada yang menghack atau menyadap WhatsApp atau handphone dari Jeffrey ya, dan Jeffrey meminta bantuan dari Guntur, dan dari situlah semoga Guntur melihat ada kejanggalan dari handphone yang sudah dihack oleh si Mike tersebut, agar si tahu nih orang yang sudah menghack atau menyadap handphone tersebut adalah si Mike. Dan semuanya bisa diselesaikan lewat jalur hukum ketika semuanya sudah terbongkar. Tapi kita sabar terlebih dahulu ya, karena saat ini penderitaan Novia, Bu Astrid dan juga Jeffrey memang baru saja dimulai, terlebih Parjuna. Nantinya juga si Mike ini akan ketahuan ketika sudah saatnya nanti. Nah, mungkin rasa Mimin cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Terima kasih. Mimin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalam.